Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi seperti biasa disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Antam. Hari ini tanggal 28 April untuk saham Antam ditutup naik 0,96% ke level 2100 ya untuk harga penutupan untuk saham Antam. Untuk saham Antam hari ini open gap atas ya, tadi itu opennya di level 2090, sempat turun ya, sempat jebol supportnya, cuma ditarik naik lagi, jadi dijaga untuk harga saham Antam ya. Hari ini di atas supportnya masih di 2080. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam gimana. Untuk Antam hari ini tanggal 28 untuk aslinya masuk ya, netbuy 12,4 M. Dan kalau kita perhatikan untuk saham Antam hari ini sebenarnya nggak liquid banget ya, nggak seliquid waktu kemarin itu mulai bergerak naik Antam. Jadi untuk saham Antam ya untuk saat ini masih sideways ya, masih konsolidasi di area situ-situ aja untuk beberapa hari terakhir. Untuk hari ini sih untuk saham Antam tanggal 28 ada ZP AKYU yang masuk ya, dan mereka itu broker-broker asing. Untuk ZP versi asing netbuy 12,7 M, kemudian AKYU RX versi asing juga masuk. Dan yang jualan hari ini paling banyak untuk aslinya BK 9,5 M. Secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk. Untuk saham Antam untuk lokalnya gimana? Untuk lokalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang jualan. Jadi aslinya netbuy, untuk lokalnya jualan, cuman ya enggak apa ya, ya belum akumulasi banyak untuk hari ini, jadi masih akan konsolidasi dulu mungkin untuk minggu depan setelah habis liburan ya. Oke ya, buat patokan ini aja ya untuk besok. Untuk resistennya sih di 2150 masih di area situ untuk resisten saham Antam ya. Ada kemungkinan kalau menurut saya untuk besok minggu depan kemungkinan masih akan konsolidasi di range area ini antara 2080 sampai 2160-an, 2150 ya. Kalaupun jebol di bawah 2080 ya jangan buru-buru average down atau jangan buru-buru entry, bisa entry lagi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai ke level 2015 ya. Untuk saham Antam mungkin seperti itu aja ya. Dan ini juga Antam untuk kuartal satunya udah keluar gak ya untuk saham Antam? Coba kita cek dulu untuk saham Antam. Untuk laporan kuartal satunya belum keluar kayaknya ya. Jadi ya semoga aja untuk Q1 saham Antam bagus hasilnya ya. Mengingat untuk harga emas kan lumayan tinggi sekarang. Harga XAU USD berapa? Coba kita cek ya untuk harga XAU USD nya. Cek di trading view. XAU USD emas harganya mendekati 2000 per troy ounce ya, jadi lumayan tinggi ini hitungannya ya. Emas sampai ke level 2000 per troy ounce itu udah tinggi. Waktu itu kan sempat COVID pun juga mentok di level 2000-an ya untuk harga COVID pas tanggal 2020 untuk harga tertinggi emas ya. Waktu itu emas sempat nyentuh level kapan sih tertingginya? Bentar, ini per daily. Untuk harga emas tertinggi itu ya pas tahun 2020 waktu itu nyentuh level 2000-an ya, 2070-an, koreksi turun naik turun lagi, dan hari ini naik lagi ya. Jadi kalau harga US dollarnya melemah, harga emasnya naik. Dan untuk geopolitik global kan juga lagi nggak gimana, lagi nggak baik-baik saja ya. Setelah Rusia BRICS sepakat untuk tidak menggunakan dolar dalam bisnis mereka,
untuk US dollarnya tertekan, harga emasnya naik, dan semoga aja untuk harga saham Antam mengikuti harga komoditasnya emas. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan mungkin masih sideways dulu ya. Semoga aja bisa breakout di atas 2160 untuk minggu depan dan melanjutkan kenaikannya. Kalau berhasil breakout di atas 2160, target kenaikan untuk saham Antam bisa ke level 2260. Itu resisten selanjutnya misal besok berhasil breakout di atas resistennya untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Antam ya, walaupun untuk pertambangan Antam itu bukan cuma emas, ada nikel dan tambang lainnya, cuman kan emas ya identiknya. Untuk selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA hari ini tanggal 28 turunnya masih tutup minus 0,01% ke level ini, close-nya pas di area support ya 3940. Jadi ya ini di area support sih, tadi jebol cuman ditarik naik lagi. Untuk harganya sih udah lumayan ya, ini area support sih. Kalau untuk aslinya gimana untuk hari ini tanggal 28, coba kalau kita cek dulu. Oh, untuk saham Antam kita belum cek ya. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini dari tanggal 24 untuk aslinya net B43. Jadi ya emang kemungkinan sih masih akan sideways dulu untuk minggu depan. Kalau masih sepi, kita cek saham MDKA ya. Untuk MDKA dalam 1 minggu terakhir ini dari tanggal 24 untuk aslinya udah net B 200-an M ya, dan harganya turun hari ini mendekati malah close-nya di area support ya. Untuk hari ini pun tanggal 28 untuk aslinya masih net B 39,8 M. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi di saham MDKA, kalau mau pertimbangan buat dimasukin ke list, hari ini tanggal 28 yang distribusi ini masih lokal ya, cuma distribusinya ini lumayan banyak. ODCC, OD-nya net sell 39,7 M, CC-nya net sell 31,8. Jadi hari ini turun ya karena distribusinya cukup banyak untuk MDKA, dan lokal yang distribusinya. Untuk asing yang nabung itu BK, YU, ZB, HZ versi asing. Untuk asingnya yang jualan PD, CC versi asing, cuman nggak sebanyak asing melakukan masuk ya untuk asing masuk di saham MDKA. Kalau lihat transaksinya hari ini tanggal 28 lebih banyak yang jualan, jadi perlu hati-hati sih. Walaupun untuk asingnya terus masuk ya, mungkin kalau lokalnya udah stop untuk jualannya nggak banyak banget, untuk saham MDKA itu baru ditarik naik ya oleh asing. Kemungkinan sih skenario-nya seperti itu. Jadi untuk besok ya mungkin kalau mau open posisi, kalaupun turun di bawah 3930 ya, itu area support terdekatnya. Kalau sampai jebol di bawah supportnya ya jangan buru-buru cut loss sih, bisa average down lagi aja nanti di harga yang lebih bawah ya. Selama aslinya nggak banyak, ya nggak distribusi banyak aja untuk saham MDKA ya, kemungkinan besar sih suatu saat ya akan dinaikin lagi ya, apalagi untuk sekelas MDKA. Oke, untuk saham MDKA ini sih di area support, kalau mau dimasukin ke list bisa dipertimbangkan ya untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR, dan harganya hari ini juga di bawah 6.000 ya. Wah, ini cukup menarik untuk saham SMGR ya. Ya, hari ini masih merah, itu minus 1,24%. Secara histori supportnya ada di level 5.850 ya. 5.850, perhatikan aja area sini. Kalau misal besok masih turun dan ada yang jaga harga, apalagi untuk saham SMGR ini kan juga kemungkinan akan bagi dividen juga ya dalam waktu dekat ini. Mungkin sih kalau nggak bulan kapan ya, paling kalau nggak bulan Mei ya Juni. Kayaknya kemarin udah RUPS untuk saham SMGR ini, saya kok agak lupa. Mungkin buat teman-teman yang ingat bisa tulis di kolom komentar ya untuk SMGR kapan come date-nya dan berapa persen ya, bukan berapa persen. Untuk yield-nya itu ya berapa persennya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya SMGR. Soalnya aslinya sebagian keluar loh, saya juga agak heran. SMGR.
Untuk hari ini tanggal 28 untuk SMGR secara keseluruhan dulu ini. Aslinya masih keluar loh ini AK, ZP, DE, GU ini broker-broker asing ya. Ya kan ZP, AK, DE, GU, KZ, RX, AG versi asingnya jualan ya. Jadi untuk lokalnya masuk YPDR secara keseluruhan juga lebih banyak ya yang jualan asing ini. Jadi aslinya masih netzel di saham SMGR ini. Untuk hari ini aslinya netzel 72,3 M ini lumayan banyak loh sekelas SMGR. Jadi ya jangan buru-buru entry mungkin untuk minggu depan. Dan ya amannya sih kalau mau entry bisa pertimbangan area sini ya. Siapa tahu bisa turun sampai ke level dekat-dekat 5.850. Kalau ada yang jaga harga bisa spekulasi buy di area sini. Kalaupun sampai jebol di bawah itu untuk sekelas saham SMGR ya masih berani hold ya. Oke, itu saham SMGR. Soalnya kalau kita lihat secara histori kan juga ya kalaupun bearish itu nggak bearish banget ya, suatu saat ya pasti akan dinaikin. Kalaupun sampai jebol di bawah supportnya ini sabar aja, mungkin nunggu momen nanti akan naik lagi ya. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Kalau sampai jebol di bawah 5.700 sorry 5.800 berapa 40 lah. Kalau sampai jebol di bawah supportnya ini pun kalau tujuannya untuk invest di saham SMGR masih berani ya, berani di hold. Nanti tambah muatan lagi selama belinya itu pakai uang dingin. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini juga bisa dimasukin ke list ya kalau untuk swing atau invest. Selanjutnya kita cek saham Inco yang hari ini dibeli asing lumayan banyak. Untuk saham Inco dan harganya naik 5,68%. Untuk area resistennya kalau secara Fibonacci ada di level 7060 ya, 7060. Kalau kita cek untuk transaksinya Inco hari ini aslinya net buy 92,8 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini di saham Inco dari tanggal 24 untuk aslinya udah net buy 104,5 M. Untuk Inco hari ini tanggal 28 secara keseluruhan ini diakumulasi oleh asing AK, BK, OD, ZP, YU ini broker-broker asing ya. Masuk ya AK, BK, ZP, YU, CC, OD versi asing net buy. Dan yang jual untuk asingnya ini nominalnya kecil, hitungan juta aja ya, sedangkan yang masuknya MM-an. Jadi lokalnya jualan ditampung dan diakumulasi oleh asing. Untuk saham Inco naiknya ini disertai dengan akumulasi. Kayaknya sih masih ada kemungkinan naik ya untuk minggu depan. Semoga aja bisa breakout di atas 7060, 7050. Bisa breakout di atas resistennya. Untuk target kenaikan Inco ya bisa ke level 7600-an lagi, 7700-an lagi ya. Semoga aja seperti itu skenario-nya. Kalaupun besok minggu depan itu gagal breakout, turun pun itu kemungkinan cuman koreksi ya. Kalau lihat aslinya hari ini berani masuk lumayan banyak di saham Inco. Oke, itu saham Inco mungkin yang kalau mau entry di level saat ini sih nanggung, mending nunggu breakout aja atau nanti nunggu koreksi ya kalau misal gagal breakout. Oke, itu tuh saham Inco masih ada kemungkinan naik sih di awal market, apalagi untuk aslinya net buy. Dan kalau kita lihat candlenya hari ini tuh open gap bawah langsung ditarik naik, dibuka minus dulu, dibuka merah langsung ditarik naik ya. Jadi untuk demandnya itu lumayan kuat untuk hari ini. Untuk candlenya juga bullish marubozu disertai dengan akumulasi. Oke, itu saham Inco. Selanjutnya kita cek saham GGRM yang hari ini naik lumayan tinggi ya. Untuk saham GGRM 8% lebih. Gudang garam ya. Gudang garam. Ya ini sih kayaknya menjelang mau bagi dividen, soalnya kemungkinan bulan Juni, ini bulan Juli ya kalau tahun kemarin tuh. Dan untuk selain itu juga untuk gudang garam ini kuartal satunya bagus loh. Bentar. GGRM untuk laporan kuartal 1 udah keluar dan net income-nya itu 1,9 triliun. Ini lumayan bagus lah ya. Jauh lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin. Dan lebih bagus juga dari kuartal 4 kemarin ya, kuartal 4 tahun 2022. Jadi ya sentimennya sih
Untuk saham sekelas seperti Gudang Garam, Unilever, kemudian di sektor yang perusahaan-perusahaan yang udah mature lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk kalau net income-nya naik, yaitu harganya biasanya ikut-ikutan naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Gudang Garam hari ini apakah disertai dengan akumulasi atau cuma technical rebound aja? GGRM ya, untuk hari ini tanggal 28 secara keseluruhan ada MG yang net B 31,5, yang jualan KZ SUDR, yang masuk MG BB ZB. Sebenarnya ada yang distribusi ya, ini malah untuk KZ 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali dan cukup gede 36,6 M. Dan untuk KZ-nya yang jualan ini KZ versi asing dan lokal. Untuk aslinya sih net baik, kayaknya cuma nggak terlalu banyak ya. GGRM untuk hari ini aslinya net B 6,2 M aja. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya hari ini lumayan liquid ya untuk sekelas Gudang Garam. Kemungkinan untuk besok gimana ya? MG-nya masih net buy ya, dan belum keluar ini, malah cenderung akumulasi sih untuk MG, nggak trading di saham Gudang Garam. Mungkin MG masih ada rencana ya buat ngumpulin dulu barangnya nanti di goreng naik. Semoga aja sih seperti itu untuk Gudang Garam. Dan ini naiknya walaupun secara broker summary hari ini itu nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya, malah ada yang jualan ini sih aja, cuman karena sentimennya lumayan bagus. Kuartal satunya net income-nya naik cukup tinggi untuk saham Gudang Garam ini, jadi ya kayaknya sih masih ada kemungkinan naik. Buat patokan ini aja ya, kalaupun turun selama koreksinya itu nggak jebol di bawah ini 27.200 ya, buat patokan itu aja untuk area support-nya. Selama koreksinya itu nggak jebol di bawah ini, masih ada kemungkinan naik ya untuk saham Gudang Garam. Apalagi di area sini juga ada gap down waktu itu yang cukup lebar belum ketutup, jadi ya nggak menutup kemungkinan untuk Gudang Garam bisa ke level 30 ribuan lagi ya, di atas 30 ribuan. Semoga aja sih seperti itu untuk saham Gudang Garam. Kita lihat aja, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, untuk saham Gudang Garam kalau lihat candlenya hari ini sih ya sebenarnya ada supply yang lumayan kuat ya di area sini, waktu nyentuh level tertingginya 29.350 untuk Gudang Garam ditarik turun dan close-nya di 28.450. Kayaknya sih mungkin di awal market bisa jadi merah dulu, habis itu ditarik naik ya. Semoga aja nggak jebol ya, selama nggak jebol di bawah 27.200 aja. Kalaupun sampai koreksi turun sampai ke level ini kemudian ada yang jaga harga, itu malah kesempatan buat spekulasi buy. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk kuartal satu ini lumayan ya nggak lumayan sih, bagus lah ya untuk net income Gudang Garam. Oke, untuk saham Gudang Garam ya. Selanjutnya kita cek saham Sido. Untuk saham Sido malah turun ya hari ini. Untuk saham Sido ditutup minus 1,25% ke level 790, udah di bawah 800 lagi untuk saham Sido. Ini kalau berarti naiknya waktu itu cuma mentok di 900-an ya. Koreksi turun dan ini sih close-nya pas di level tertingginya waktu itu tanggal 2 Desemberan ya, akhir tahun kemarin. Jadi ya bisa dikatakan ini level penentuan sih. Misal besok langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry di saham Sido. Coba kalau kita cek apakah hari ini udah ada yang akumulasi di saham Sido. Untuk hari ini tanggal 28 secara keseluruhan lebih banyak yang jualan, BB malah 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk aslinya gimana di saham Sido? Untuk saham Sido hari ini tanggal 24, hari ini bukan tanggal 24, tanggal 28 ya. Hari ini tanggal 28 untuk saham Sido aslinya net sell 513 juta. Dan untuk saham Sido hari ini juga nggak terlalu rame sih. Tadi untuk GGRM belum kita cek ya. Untuk hari ini GGRM aslinya net 8,9 M. Untuk Sido dalam satu minggu terakhir ini dari tanggal 24, untuk aslinya net B sih 4,4, jadi aslinya net B cuman nggak terlalu banyak. Dan untuk gimana ya, untuk saham Sido kayaknya sih
juga udah bagi dividen. Setelah bagi dividen akan bergerak turun dulu. Ya lihat aja di awal market lah ya. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Tapi kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih ini. Siapa tahu melanjutkan kenaikannya. Soalnya hari ini setelah turun sampai ke level terendahnya waktu tadi itu di 780 ada demand dan ditarik naik kelasnya di 790. Oke, itu saham situ lihat aja di awal market. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya kalau mau spekulasi buy disclaimer sih. Kalau menurut saya sih kalaupun naik pun untuk saham situ nggak akan volatile sekali ya, maksudnya nggak akan naik tinggi-tinggi banget. Apalagi hari ini malah lebih banyak yang jualan ini, jadi mending namanya sih wait and see aja dulu ya. Bisa pertimbangan saham lainnya yang lebih liquid. Oke, itu untuk saham situ. Apalagi hari ini yang masuk sebagian retail di YP, IC, CC, XL masuk. Oke, itu saham situ ya. Selanjutnya kita cek saham Indosat. Hari ini naik ya, dan untuk nilai valuasinya hari ini cukup gede nih untuk saham Indosat nih. Tadi sempat mau nyentuh resisten, cuman ya mendekati area 7.140 ya, itu area resisten untuk saham Indosat masih di area sini. Ya, semoga saja untuk minggu depan bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya, cuman selama belum bisa breakout ada kemungkinan koreksi. Kalau di level saat ini sih secara teknikal mending wait and see aja ya, nanggung di tengah-tengah. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ada TP yang masuk 854M dan ada BK yang jualan ya. Jadi BK-nya ini BK dan TP versi asing sih. Ada apa ini ya? Pindah-pindah barang. Untuk saham ISAT, kemungkinan untuk besok gimana? Soalnya hari ini ada yang didistribusi banyak, cuman ada yang nampung juga untuk saham ISAT. Coba kalau kita cek untuk bukan transaksinya ya, secara keseluruhan dulu, ISAT hari ini aslinya net sell. Ini dari 1 minggu terakhir. Tanggal 28 ini aslinya net sell loh, 8,6M. Dan mungkin buat teman-teman yang tahu ini kenapa kok ada transaksi segede ini ya di pasar reguler TP dan BK. Selain BK yang jualan di ISAT ada ZP aslinya net sell 47M dan hari ini didominasi oleh asing. Harganya naik. Ya buat besok sih lihat aja ya, mending nunggu, kalau mau entry nunggu habis nunggu breakout aja atau nunggu koreksi lagi lebih dalam. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk Indosat besok mungkin masih akan berada di range area ini antara 6.751 sampai 7.130 ya, akan konsolidasi dulu di range area ini. Bisa breakout malah bagus, bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita cek saham EXCL. Dan untuk saham EXCL, wah udah di bawah ya ternyata. Ada yang nampung nggak ini? Coba kita cek ya untuk transaksinya. EXCL untuk hari ini secara keseluruhan dulu yang jualan banyak sih asing semua malahan ini. Jadi aslinya di net sell ini di saham EXCL untuk hari ini masih jualan. Untuk aslinya net sell 1,8. Untuk aslinya yang jualan KZYU, dan yang masuk untuk aslinya BK AKZBU masih ada yang masuk ya. Jadi ini AKBK CS yang distribusi itu versi lokal ya. Jadi ya ini kan broker-broker asing cuman dipakai oleh lokal ini dananya dibuat transaksi di XCL. Lihat transaksi hari ini untuk besok gimana. Market maker utamanya hari ini AKBK, keduanya net sell, dan AKBK nya ini AK-nya BK lokal sih ya. AKBK versi lokal ini yang transaksi di XL ternyata. Oke, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 24 untuk EXCL ini aslinya net B 8,4M loh.
S-nya net buy dari tanggal 24 dalam 1 minggu terakhir. Dan harganya sih udah di bawah sih, udah lumayan di bawah. Kita cek dari 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak. Oh, pantas. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir bisa kelihatan ya. Didistribusi oleh CC 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Sorry, untuk CS ya, bukan CC. CS, dan untuk CS-nya ini CS versi lokal, CS, ZP, AK, YO ini versi lokal ya, yang jualan di EXCL dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kemungkinan untuk besok gimana? Untuk level saat ini sih, ini harga terendahnya pas di tanggal 24 Mei ya, pas waktu itu Mei 2018. Jadi ya bisa dipertimbangkan ya kalau mau masuk ke list, soalnya udah lumayan di bottom. Oke, itu untuk saham EXCL. Kalau untuk kayaknya sih, kalau lihat candlenya ini udah mulai kecil, maksudnya kayaknya udah mulai apa ya, ini lengkung ya. Ini supply-nya udah nggak terlalu kuat ya, semakin kesini itu supply-nya nggak terlalu kuat. Semoga aja nggak lama lagi ada demand di area sini kemudian naik, mungkin seperti itu ya, bisa dimasukin ke list yang belum punya posisi untuk saham EXCL. Oke, itu saham EXCL ya. Kalaupun turun kayaknya resikonya yang nggak gede-gede banget ya, semoga aja seperti itu. Cuman kita ikut aja pergerakannya, tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham MTEL ya, Mitratel, yang mau bagi dividen tapi harganya nggak kemana-mana. Mau ada isu apa-apa juga harganya di area sini-sini aja. MTEL ya, ini kapan ini mau diterbangi, padahal udah buyback, kemudian juga tiap tahun bagi dividen, harganya masih di area sini. Ini sih close pas di 700 kah? Oh, close-nya 700 ya. Tak kirain tadi cuma mentok di 695 aja, ternyata close-nya di 700. Ya kalau besok langsung naik bagus sih untuk saham MTEL, apalagi mau bagi dividen ya. Semoga aja itu bisa jadi sentimen untuk bandar goreng saham MTEL. Siapa market makernya? Coba kalau kita cek untuk saham MTEL. Untuk MTEL hari ini tanggal 28 secara keseluruhan malah ada yang distribusi, ini KZ 10,5. Untuk KZ, JB, FS itu 100% selling malahan di saham MTEL, dan yang nampung itu YU, RG. Secara keseluruhan lebih banyak yang jualan, tapi harganya naik ya. Itu tandanya apa itu? Kalau menurut saya sih untuk MTEL ini, sebagian lembar sahamnya yang beredar di publik itu masih dikuasai oleh beberapa pihak aja ya. Soalnya KZ distribusi segini pun untuk harganya naik. Ya, CC kalau nggak salah ya yang jadi underwriter-nya dan ngumpulin saham MTEL ini selama awal IPO sampai ya bisa dikatakan sampai hari ini untuk sesinya belum lepas. Jadi ya sabar aja sih. Mungkin untuk besok lihat aja di awal market ya, soalnya ini juga ada sentimen bagi dividen. Kalau langsung hijau, target kenaikannya semoga bisa ke level 735, breakout di atas itu naik lagi sampai ke 765 ya. Semoga aja seperti itu. Oke, untuk saham MTEL tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan mungkin ini saja dulu untuk video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.